Bayangkan, ada sosok yang diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tugas yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia biasa, yaitu menjadi penjaga neraka dan pelaksana hukuman bagi mereka yang durhaka. Mereka adalah Zabaniyah, para malaikat yang tidak mengenal belas kasih dan bekerja dengan kekuatan tak terhingga. Siapakah sebenarnya malaikat Zabaniyah? Bagaimana Islam menggambarkan sosok ini? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari keberadaan mereka? Tetaplah bersama kami hingga akhir video ini untuk mengetahui kisah lengkap tentang malaikat yang menakutkan, sekaligus mengingatkan kita akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dengan berbagai macam tugas. Beberapa di antaranya yang terkenal, seperti Jibril yang menyampaikan wahyu, Mikail yang membagikan rezeki, dan Israfil yang meniup sangkakala di hari kiamat. Namun, ada juga malaikat yang bertugas menjaga keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, khususnya di neraka. Salah satu dari mereka adalah Zabaniyah. Zabaniyah disebut sebagai malaikat penjaga neraka yang jumlahnya tak terhingga, tetapi mereka memiliki 19 pemimpin utama yang bertanggung jawab langsung atas setiap tugas penyiksaan di neraka. Nama mereka disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Muddatsir ayat 30. Ayat ini merujuk pada 19 malaikat pemimpin Zabaniyah yang bertugas di neraka Jahanam, tempat hukuman bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zabaniyah berasal dari kata zaban, yang artinya menyeret atau mendorong. Nama ini sesuai dengan tugas mereka, yaitu menyeret para pendosa ke dalam neraka, memastikan mereka menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya, dan menjalankan azab dengan adil. Dalam tafsir Al-Quran, para ulama menjelaskan bahwa Zabaniyah adalah simbol ketegasan hukum Allah. Mereka tidak bisa dibujuk, tidak bisa dilawan, dan tidak mengenal kompromi. Mereka adalah eksekutor keadilan Allah yang bekerja tanpa sedikitpun rasa iba dan belas kasihan. Berbeda dengan gambaran malaikat lain, seperti Jibril atau Mikail yang dikenal dengan kelembutan dan kebaikan, Zabaniyah memiliki rupa yang sangat menakutkan. Dalam berbagai riwayat, mereka digambarkan memiliki wajah yang menyeramkan dan mengintimidasi, serta suara yang bergemuruh seperti petir, membuat siapapun yang mendengarnya akan gemetar ketakutan. Zabaniyah juga digambarkan memiliki ukuran tubuh yang luar biasa besar dan kekuatan yang tidak tertandingi. Menurut hadis, kekuatan satu malaikat Zabaniyah cukup untuk menghancurkan seluruh makhluk di bumi hanya dengan satu hantaman. Mereka dilengkapi dengan alat-alat penyiksa seperti cambuk dari api, besi yang menyala, dan alat-alat lainnya yang dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka juga memiliki karakteristik yang unik, yaitu tidak pernah melanggar perintah Allah, tidak lelah, tidak tidur, dan tidak pernah berhenti menjalankan tugasnya sebagai malaikat penyiksa neraka. Zabaniyah bukan hanya sekedar penjaga neraka, tetapi juga eksekutor hukuman bagi penghuni neraka. Dan berikut ini, ada 3 tugas utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Zabaniyah. Yang pertama, menjaga pintu neraka. Zabaniyah bertugas menjaga gerbang neraka Jahanam, agar tidak ada yang dapat melarikan diri. Mereka memastikan bahwa penghuni neraka tetap berada di tempatnya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan penyiksaan kepada para pendosa. Malaikat Zabaniyah bertugas memastikan setiap penghuni neraka menerima hukuman yang sesuai dengan dosa-dosanya. Dalam berbagai riwayat, dijelaskan bahwa Zabaniyah menggunakan alat-alat seperti cambuk dari api dan besi panas untuk menyiksa penghuni neraka. Mereka menyiksa dengan sangat kejam, karena rasa belas kasih telah dicabut dari diri mereka. Yang ketiga, mengingatkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Zabaniyah adalah bentuk nyata dari keadilan Allah. Mereka tidak akan menyiksa siapapun tanpa alasan yang jelas. Setiap hukuman diberikan berdasarkan dosa yang dilakukan seseorang selama hidupnya di dunia.
Karena begitu pedihnya siksaan yang diberikan oleh sosok ini, kita harus senantiasa menjaga keimanan dan amal kebaikan agar tidak dipertemukan dengan mereka. Dan berikut adalah beberapa cara agar terhindar dari hukuman yang dilakukan oleh malaikat Zabaniyah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dalam kesenangan maupun kesulitan, melaksanakan rukun iman dan rukun Islam dengan penuh keyakinan, dan memperbanyak zikir serta membaca Al-Quran sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisap di akhirat. Menjaga sholat 5 waktu, meningkatkan kualitas sholat, dan memahami makna serta melaksanakannya dengan hati yang ikhlas, merupakan wujud dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, seperti syirik, zina, mencuri, berbohong, dan perbuatan maksiat lainnya. Karena dosa-dosa ini akan membawa kita mendekati neraka, serta segeralah bertobat jika telah melakukan dosa. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam bertobat. Yang keempat, memperbanyak perbuatan amal saleh. Salah satu cara agar kita tidak masuk neraka adalah dengan memperbanyak perbuatan yang membuat kita mendapatkan banyak pahala, seperti mengerjakan amal ibadah, bersedekah, berbakti kepada orang tua, membantu sesama, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya, yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan ketika di akhirat. Yang kelima, menghindari pergaulan yang menyesatkan. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang soleh yang bisa mengingatkan kita untuk tetap berada di jalan yang benar, juga menghindari lingkungan yang mendorong kita kepada perbuatan maksiat dan melalaikan ibadah. Yang keenam, memperbaiki akhlak dan perilaku. Memperbaiki akhlak dan perilaku dapat dilakukan dalam beberapa cara, seperti menjaga lisan dari perkataan yang dapat menyakiti ataupun merendahkan orang lain, menghindari gibah dan fitnah, selalu menjaga kejujuran, berlaku adil kepada semua orang, dan tidak menyombongkan diri atas segala kelebihan yang kita miliki. Yang ketujuh, mengikuti sunah-sunah baginda Rasulullah. Meneladani cara hidup baginda Rasulullah dalam ibadah, akhlak, dan cara berinteraksi dengan sesama manusia adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena baginda Rasulullah adalah suri tauladan terbaik agar kita bisa masuk surga dan terhindar dari azab neraka. Beliau telah menjelaskan dalam hadis-hadisnya bagaimana cara seorang muslim dalam menjalani kehidupannya dari bangun tidur hingga tidur lagi. Yang kedelapan, menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Selain menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Ada beberapa cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah agar kita bisa menjalani kehidupan tenang dan damai dalam bermasyarakat, yaitu memuliakan para ulama, menghormati yang lebih tua, menghargai yang sebaya, menyayangi yang lebih muda, dan toleransi kepada mereka yang berbeda. Dan yang terakhir, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dijauhkan dari siksa neraka dan tidak dipertemukan dengan malaikat Zabaniyah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sosok penyiksa orang-orang berdosa di neraka, malaikat Zabaniyah. Jika Anda mempunyai informasi lain tentang malaikat Zabaniyah, jangan sungkan untuk saling berbagi ilmu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.